Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Elvan Mauludi pada mata pelajaran Informatika menggunakan bahasa C++. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya menginputkan nilai pada program yang sedang berjalan, di mana proses itu dilakukan menggunakan operator C input. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi if. Apa itu fungsi if? Maksud saya bukan fungsi if, tapi operator if. Operator if adalah suatu operator yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan dua asumsi. Asumsi A dan asumsi B. Asumsi A akan berjalan jika statement kondisional bernilai true, sedangkan asumsi B adalah sebaliknya, akan berjalan jika statement tidak bernilai true atau bernilai false. Oke, untuk lebih jelas kita buat programnya dulu. Sekarang saya hapus ini, variabelnya saya hapus, saya biarkan beberapa baris program saja ini. Ya, pertama kita ciptakan dulu variabel baru, kita beri nama integer A dengan nilai sebesar 100. Terus kita buat baris kode program baru. Sini kita buat operator if. Nah, di sini operator if. Kita tambahkan baris kode program if kondisi A sama dengan 100, maka cetak nilai berikut std cout terus kurang dari statement bernilai benar titik koma terus else statement bernilai salah. Oke. Nah, atau begini saja, set garisnya lebih enak kalau seperti ini, atau ini sorry saya biasanya seperti ini. Nah, seperti ini saja. Output kurang dari statement bernilai benar, ini kita kasih huruf kapital saja. Ini bernilai salah. Oke. Sekarang kita jalankan programnya dan lihat apa yang akan muncul pada layar. Run. Ya, pada layar muncul tulisan statement bernilai benar, sedangkan tulisan statement bernilai salah tidak muncul. Kenapa hal ini demikian terjadi? Karena yang dipilih itu adalah yang bagian atas, yang ini. Kenapa baris yang paling atas ini dipilih? Karena nilai A itu senilai dengan angka 100. Jadi tanda sama dengan 2 kali itu bukan artinya nilai 100 dipindah ke A, bukan, tapi nilai A ini senilai dengan 100 atau sama. Jadi A ini kan sebelumnya sudah kita buat berisi nilai 100. Nah, kemudian A tersebut kita bandingkan dengan angka 100. Apakah nilai A ini sama dengan angka 100 atau tidak? Nah, 100 dibandingkan dengan angka 100 artinya adalah senilai. Karena senilai, maka statement yang dipilih adalah statement true atau statement bernilai benar. Sedangkan statement false atau statement yang bernilai salah akan diabaikan. Maka dari itu hasilnya muncul seperti pada layar berikut. Nah, statement bernilai benar. Bagaimana jika nilai A itu kita rubah, bukan nilainya 100 tapi 101. Jadi nilai A sekarang itu 101. 101 apakah nilainya sama dengan 100? Jawabannya tidak. Jadi otomatis baris pertama tidak akan dieksekusi karena statement salah. Karena statement salah, maka yang dieksekusi itu adalah baris kedua.
Sekarang kita jalankan kode programnya. Ya, tulisan yang muncul adalah statement bernilai salah, atau kita ganti biar lebih mempermudah. Statement bernilai benar ini kita ganti dengan statement bukan benar tapi 1. Statement bernilai 1. Sedangkan untuk salah kita kasih statement bernilai 0. Sekarang kita jalankan. Ya, statement bernilai 0. Tapi kalau kita kembalikan lagi nilai A sama dengan 100, berarti kan 100 sama dengan 100. Artinya senilai, maka statement yang bernilai true yang akan dieksekusi. Kita cek lagi hasilnya. Jika kita jalankan, maka yang muncul pada layar adalah statement bernilai 1 atau true. Karena statement pertama yang dipilih. Karena ini adalah bernilai true atau bersesuaian. Oke, ini untuk dasar yang pertama. Tidak hanya ini, ternyata untuk operator if itu ada beberapa variasi penulisan. Yang pertama itu jika kita menggunakan if dan else atau statement benar dan statement salah. Bagaimana jika kita ingin menulis statement if-nya saja? Maka hal tersebut juga bisa kita lakukan. Contoh, kita buat lagi baris programnya seperti ini. Operator if. If A kalau di atas sama dengan, sebagaimana sekarang kita buat tidak sama dengan 100, maka std.2c output ini statement bernilai 1. Ini sementara kita sembunyikan dulu. Tidak kita hapus, tapi kita sembunyikan dari program untuk mempermudah pemahaman penulisan baris kode program pada baris ke-13 ini. Oke, setelah seperti ini coba kita jalankan. Ini untuk baris 9 dan 10 diabaikan ya, karena kita jadikan ini baris komentar bukan baris program. Sekarang kita run. Apa yang terjadi? Oh sorry, ada kesalahan. Di bagian mana salahnya? Kita cek dulu. Baris ke-13 ada yang salah saya. Oh ya, sorry. Ini yang salah. std. Nah. Kayak gini. stad count undeclared identifier. Sepertinya sudah tidak ada yang salah. Iya, coba kita run lagi ya. Iya. Pada layar monitor tidak muncul statement tulisan apapun. Kenapa? Kita balik lagi ke baris kode program ini. Yang pertama itu kita mulai dari sini dulu. Integer A sama dengan 100. Berarti nilai A saat ini adalah 100. Kemudian pada baris ini, nilai A tadi yang sudah 100, ditanyakan apakah nilai 100 tersebut tidak sama dengan nilai 100. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena nilai 100 di sini itu sama dengan nilai 100 di sini. Otomatis statement ini tidak akan dicetak karena nilainya salah. Statement ini akan dicetak kalau nilainya true. Sementara ketika statement ini bernilai salah, statement else tidak dicetak. Berarti kondisi penanganan pada saat statement bernilai salah itu tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan ketika program di-run, maka tidak dimunculkan statement apapun pada atau tulisan apapun pada layar monitor. Nah, bagaimana jika seperti ini? Ini tadi nilai A 100, sekarang kita ubah, ini nilainya 200. 100 tidak sama dengan 200, maka nilai ini bernilai benar, statement ini bernilai benar. Sehingga tulisan ini nanti akan dicetak pada layar, atau untuk mempermudah kita ganti statement bernilai true. Nah, coba kita run. Ya, ternyata muncul. Oke, ini untuk bentuk penulisan kedua. Apakah ada lagi bentuk penulisan lainnya? Ada. Kalau ini untuk if else, ini untuk operator if-nya saja. Sekarang untuk bentuk penulisan ketiga itu ada yang namanya if bersarang atau if nested. Kita coba. Operator if nested. Nested. If nested itu maksudnya
dalam suatu operator logika if, di dalamnya terdapat operator logika if else lagi, sehingga prosesnya itu bercabang. Jadi di dalam if ada if, di dalam if ada if, begitu juga di bawahnya. Di bawah else, ada if else, dan seterusnya dan seterusnya. Kita buat dulu programnya ya. Pertama, di sini kita buat integer dulu, nilai integer masih kita gunakan nilai A saja. Nah, untuk memahami proses ini, saya rasa ini kita hapus saja dulu ya. Atau jangan dihapus, kita pindahkan ke bawah. Kita cut dulu, kita pindahkan ke bawah. Nah, apakah ini tidak bermasalah pada program? Tidak bermasalah karena ini bentuknya catatan, bukan baris program, karena ada tanda ini ya. Jadi ini cuma dianggap catatan, tidak akan dieksekusi program, tidak masalah. Nah, sekarang kita masuk ke operator if nested. If nested, di sini saya akan membuat sebuah program yang meminta input sebuah nilai dari user ketika program dijalankan dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dari operator logika if bersarang atau if nested. Berapa nilai ulangan Sandiaga Uno sama dengan titik koma, terus kita minta nilainya dimasukkan oleh pengguna menggunakan operator C input ke variabel A, terus kita cetak lagi perintah atau berupa enter saja ya buat mempermudah, /n titik koma. Nah, seperti ini ya, saya rasa sudah benar. Terus masuk ke operator if nested ya. If, jadi ini adalah sebuah program untuk memberikan nilai akreditasi pada nilai ulangan Sandiaga Uno. Misalkan Sandiaga Uno ulangan, terus ulangannya itu dapat katakanlah 75. Nah, kalau di SMA 8 kan 75 itu KKM. KKM itu masuk kategorinya apa? Anak pintar, anak rajin, anak kurang rajin, dan lain sebagainya. Nanti di sini kita akan jabarkan gitu. Oke, sekarang kita buat seperti ini ya. Jika nilai A lebih dari 90, maka cetak tulisan berupa anak pandai ya, seperti ini saja. Terus else lainnya, jika nilainya bukan 90, maka yang terjadi adalah pertimbangan lagi di bawahnya. Di bawahnya ada operator pertimbangan lagi. Atau gini saja biar mempermudah, biar nggak bingung. Ini saya turunkan di sini. Ini di sini. Nah, seperti ini biar lebih kelihatan. Nah, F A lebih dari sama dengan 75, maka cetak keterangan sebagai berikut. Ini anak rajin /n. Jadi kan kalau dia dapat 75 itu kan nilainya KKM ya. Jadi masuk kategori pintar enggak, tapi bodoh juga enggak. Berarti dia itu anaknya rajin belajar, rajin berusaha untuk mengubah hasil nilainya. Oke. Bagaimana jika nilai itu di bawah 75? Maka ada instruksi tambahan lagi di bawah sini. Ini kita sebentar. Ini untuk mempermudah, kita kurungi saja. Nah, seperti ini. Dalam kurung. Ini. Nah, seperti ini. Ke sini. Nah, ini salah saya. Ini buka kurung. Ini hapus, itu hapus. Nah, seperti ini ya. Ini
ini. Oke. Else ada iya di sini. Kalau 75 itu anak rajin. Kalau di bawah 75 ada persyaratan lagi. If gini. If nilai A lebih dari sama dengan 20, ini kita kasih keterangan ini std cout kurang dari statement titik koma. Ini kita kasih tulisan apa ya, belajar lagi, tingkatkan semangat belajarnya. Nah seperti ini. Nah, bagaimana jika ada siswa yang nilainya di bawah 20? Nah, maka anak ini tidak punya harapan hidup lagi ya. Saya tulisi saja seperti ini. Mati saja sana. Mati saja. Ini sorry ya, cuma bercanda saja. /n. Oke, di atas belum saya kasih /n. Oke. Nah, else ya, ini yang pertama. If else pertama itu seperti ini. Ini yang pertama. Terus di dalamnya ada if else. If else ini inilah. Nah, oh ya, if else yang kedua ada di sini, terus if else yang ketiga ada di sini. Jadi di dalam if, di dalam else ada if, di dalam else ada if, di dalam else lagi cuma ada statement ini, tidak ada if else lagi. Oke, coba kita jalankan. Ada masalah atau tidak? Klik. Berapa nilai ulangan Sandiaga Uno? Misalkan Sandiaga Uno itu dapat nilai 77. Enter. Oh, Sandiaga Uno ternyata anak yang rajin. Nah, kita coba jalankan lagi. Berapa nilai ulangan Sandiaga Uno itu anaknya rajin. Rajin kerja, rajin main. Tapi pas belajar dia malas. Maka nilai ulangannya cuma dapat 5. Apa yang terjadi? Mati saja. Jadi Sandiaga Uno itu mati saja karena nilainya cuma 5. Terus bagaimana jika nilainya di atas 90 Sandiaga Uno? Nilai ulangannya di atas 90. Kita enter. Oh, ternyata Sandiaga Uno itu anak rajin. Oke, ini adalah contoh penulisan operator if dan else yang ketiga. Nah, yang pertama dan kedua ini sudah saya jelaskan. Kita balikan lagi ya. Kita kembalikan lagi Ctrl X. Terus kita kembalikan di atasnya lagi di sini. Nah, di sini. Ya. Ini kalau saya buat seperti ini. Kita munculkan lagi saja nggak apa-apa. Nah, ini bentuk pertama. 1. Ini bentuk kedua. Bentuk 2. Nah, ini bentuk ketiga. Ya. Kita run, bisa semua pasti. Run. Berapa nilai ulangan Sandiaga Uno? 90. Enter. Statement bernilai 0, statement bernilai true, anak rajin. Oh ya, statement bernilai 0 itu yang ini tadi.
statement bernilai true ini kita kasih enter saja ya biar kelihatan pemisahnya ya. Sorry, astagfirullah. Apa tadi? Ini kita pindahkan ke sini dulu. Ctrl X. Ini bukan barisan di situ, di sini. Nah, V, ya. Barisan kedua, barisan ketiga ini kita enter saja. Sorry. Yang kedua juga sama, kita enter. Saya biasanya pakai simbol enter itu 4 biar kelihatan benar-benar pada layar, biar terlihat jelas pada layar maksudnya. Sorry. Ini oke, kita run lagi. Oh, ada yang salah. Kita cek salahnya pada baris 9, kebiasaan ya. Kebiasaan buruk sekali nih. Apa yang salah? Baris nomor 9. Tadi saya pindahkan ke sini. Stedechin. Oh iya, sorry. Ini kan mestinya dibuat seperti ini. Nah, run. Nilai A kan kosongan ya tadi. Oke. Statement bernilai 1, statement bernilai true, berapa nilai ulangan Sandiaga Uno. Misalkan nilainya 99 mendekati 100. Hasilnya anak pandai. Oke, sudah benar. Nah, kenapa tadi ini muncul error? Karena di sini tadi ya, A sama dengan 100. Sementara di awal ini tadi nilai A itu masih kosong, belum ada nilainya. Oke. Saya rasa itu saja untuk penjelasan kita tentang operator logika if else dan if nested. Jika ada pertanyaan atau masih ada hal yang kurang jelas, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.